saya akan menjelaskan materi pertama tentang peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pertama, kita harus cari tahu pengertian akuntansi manajemen. Pengertian akuntansi manajemen adalah sebuah sistem akuntansi yang memiliki kaitan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh tingkat manajerial suatu organisasi. Selanjutnya, peranan dan fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang pertama ada perencanaan strategis, pengendalian dan pemantauan kinerja, pengambilan keputusan, manajemen risiko, efisiensi operasional dan pengendalian biaya, adaptasi terhadap perubahan eksternal, evaluasi investasi, penganggaran dan perakiraan, penerapan sistem informasi akuntansi, analisis biaya dan profitabilitas, perencanaan anggaran yang fleksibel, penggunaan indikator kinerja utama atau KPI, analisis varians, pelaporan yang transparan dan relevan, penerapan teknologi fokus pada inovasi dan pengembangan produk, manajemen risiko, dan yang terakhir adalah pelatihan dan peningkatan kompetensi. Selanjutnya, proses akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Yang pertama, pengumpulan data, kedua, pengolahan data, ketiga, analisis informasi, keempat, perencanaan dan penganggaran, kelima, pengendalian kinerja, keenam, pelaporan, yang ketujuh, pengambilan keputusan, yang kedelapan, evaluasi dan umpan balik. Materi kedua yaitu konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Pertama, apa itu pengertian biaya? Biaya atau cost dalam konteks akuntansi sebagai penyedia informasi adalah menghasilkan pengukuran dalam unit moneter suatu objek, dan cost tercipta karena adanya kejadian ekonomi dalam suatu unit organisasi. Menurut American Accounting Association, biaya ialah suatu pengorbanan dari sumber yang bersifat ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam ilmu bisnis dan akuntansi, pengertian biaya adalah nilai moneter atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Yang kedua, pengertian manajemen biaya. Manajemen biaya merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi baik bersifat keuangan mengenai pendapatan dan biaya, serta informasi non-keuangan yang relevan mengenai kualitas dan produktivitas bagi manajemen untuk identifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategik, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan gangguan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Pengertian manajemen biaya menurut para ahli. Menurut Deden Mulyana, manajemen biaya merupakan salah satu sistem yang didesain untuk dapat menyediakan suatu informasi, baik bersifat keuangan, pendapatan dan biaya, maupun non-keuangan, kualitas dan produktivitas, bagi manajemen untuk dapat identifikasi peluang-peluang penyempurnaan. Perencanaan strategik dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Di sini ada konsep dasar manajemen biaya. Yang pertama ada nilai tambah, yang kedua ada konsep akuntansi aktivitas, yang ketiga ada konsep target biaya. Selanjutnya manfaat manajemen biaya. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian, yang kedua membantu manajemen dalam meningkatkan ketelusuran biaya, yang ketiga membantu manajemen dalam mengoptimalkan kinerja daur hidup, yang keempat membantu manajemen dalam pembuatan keputusan, yang kelima membantu manajemen dalam proses manajemen investasi. Selanjutnya penggolongan biaya. Berdasarkan objek, penggolongan biaya itu ada dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Sedangkan berdasarkan periode, ada produk cost dan periode cost. Dan ada juga yang berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, biaya pemasaran. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum. Sedangkan berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan, ada biaya tetap atau fixed cost, ada biaya variabel atau variable cost, dan biaya semi variabel atau semi variable cost. Selanjutnya, proses manajemen biaya. Yang pertama, plan cost management. Yang kedua, estimasi cost. Yang ketiga, determine budget. Yang keempat, cost control.
Selanjutnya ada prinsip manajemen bisnis. Yang pertama, mengidentifikasikan biaya yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang kedua, melacak secara langsung biaya kegiatan tidak bernilai tambah. Yang ketiga, melacak langsung biaya signifikan pada suatu tujuan pelaporan biaya. Yang keempat, menentukan pusat biaya untuk setiap kelompok kegiatan homogeni. Yang kelima, meningkatkan keterlacakan biaya dengan menggunakan suatu sistem ABC. Yang keenam, mengembangkan driver biaya untuk dapat menunjukkan sebab akibat kegiatan dan biaya. Yang ketujuh, mengumpulkan biaya daur hidup suatu produk. Yang delapan, membebankan biaya suatu teknologi. 9, membandingkan suatu biaya sesungguhnya dengan biaya target. Yang terakhir, menggunakan suatu biaya efektif atau cost efektif untuk pengendalian internal. Baik, pada materi ketiga ada cost, volume, dan profit analysis, perencanaan laba atau profit planning. Pertama, pengertian cost, volume, profit atau GVP analysis. Analisis cost, volume, profit adalah alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba, bisnis dapat merencanakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keuangan mereka, baik untuk menentukan titik impas, merencanakan laba, atau mengevaluasi resiko. GVP adalah komponen penting dalam manajemen keuangan yang tidak boleh diabaikan. Saja komponen utama dalam analisis GVP. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Ketiga, harga jual per unit. Keempat, volume penjualan. Yang kelima, margin kontribusi atau contribution margin. Yang kelima, yang keenam, yang terakhir, break even point. Sini ada rumus GVP analysis, yang dimana untuk menentukan margin kontribusi per unit, harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Untuk menentukan kontribusi margin ratio, margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit. Dan untuk menentukan break even point dalam unit, total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Untuk menentukan break-even point dalam rupiah, total biaya tetap dibagi dengan contribution margin ratio. Baik, di sini ada contoh sederhana, di mana untuk menentukan break-even point dalam unit, kita dapat menggunakan rumus sebelumnya. Kita melanjut ke manfaat GVP analysis. Yang pertama, perencanaan keuangan yang lebih baik. Kedua, penetapan harga. Ketiga, strategi penjualan. Yang keempat, pengelolaan biaya. Yang kelima, evaluasi dampak keputusan. Selanjutnya ada keterbatasan GVP analysis. Yang pertama, asumsi biaya tetap dan variabel konstan. Yang kedua, tidak mempertimbangkan diskon volume. Yang ketiga, asumsi linearitas. Selanjutnya, apa itu perencanaan laba? Perencanaan laba adalah proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain, menurut Mulyadi. Sedangkan menurut Henry Shimomura, perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat, di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi, perhitungan rugi laba, neraca kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, strategi perencanaan laba, membangun keuntungan yang berkelanjutan. Yang pertama, menentukan target laba yang realistis. Yang kedua, analisis biaya volume laba atau GVP. Yang ketiga, mengoptimalkan penjualan dan harga. Yang keempat, mengendalikan biaya. Yang kelima, penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang keenam, pemantauan dan penilaian. Yang ketujuh, fleksibilitas dan adaptasi. Materi keempat yaitu perencanaan laba multiproduk entity. Perencanaan laba multiproduk entity adalah proses strategis untuk menentukan target laba yang ingin dicapai oleh perusahaan yang memiliki berbagai jenis produk. Ini melibatkan analisis mendalam tentang biaya, permintaan, harga, dan sumber daya yang tersedia. Ada beberapa alasan untuk menentukan margin produk. Yang pertama, pengambilan keputusan yang tepat dalam alokasi sumber daya. Yang kedua, identifikasi produk yang paling menguntungkan. Yang ketiga, perencanaan strategi penetapan harga. Yang keempat, pengelolaan portofolio produk.
Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam menentukan kontribusi margin di perusahaan multiproduk. Yang pertama, perbedaan biaya variabel antar produk. Yang kedua, fluktuasi biaya dan harga. Yang ketiga, volume penjualan yang berfluktuasi. Yang keempat, kompleksitas portofolio produk. Selanjutnya, definisi sales mix produk. Sales mix atau dikenal juga sebagai rasio mix produk adalah proporsi penjualan dari masing-masing produk terhadap total penjualan perusahaan. Dalam entitas multiproduk, perusahaan menjual berbagai macam produk yang memiliki margin kontribusi yang berbeda. Sales mix menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan laba perusahaan karena setiap produk memiliki peran berbeda dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, dampak perubahan sales mix terhadap perusahaan. Yang pertama, perubahan dalam permintaan pasar. Yang kedua, penetapan harga yang berbeda-beda. Yang ketiga, pengelolaan biaya produksi. Yang keempat, pengaruh volume penjualan. Yang kelima, strategi promosi dan pemasaran. Menghitung dan menganalisis break-even point atau BEP. BEP adalah titik di mana pendapatan total perusahaan sama dengan total biayanya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam konteks perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk, BEP cukup sederhana untuk dihitung. Kontribusi margin adalah selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Kontribusi margin digunakan untuk menutupi biaya tetap perusahaan dan sisanya merupakan laba. Tahapan menghitung BEP, di mana untuk menentukan kontribusi margin harga jual dikurang harga variabel. Sedangkan untuk sales mix, total penjualan semua produk dikali 100% dibagi penjualan produk individu. Untuk menghitung WACM, kontribusi margin produk A dikali sales mix produk A tambah kontribusi margin produk B dikali sales mix produk B. Begitu seterusnya sesuai dengan jumlah produk. Yang terakhir ada BEP multiproduk, yang dimana total biaya tetap dibagi dengan WACM per unit. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi BEP dalam perusahaan multiproduk. Yang pertama, perubahan dalam biaya tetap. Kedua, perubahan dalam biaya variabel. Yang ketiga, perubahan sales mix. Yang keempat, perubahan harga jual. Selanjutnya, peran analisis BEP dalam pengambilan keputusan strategis. Yang pertama, menentukan volume penjualan yang dibutuhkan. Yang kedua, menganalisis dampak perubahan biaya dan penjualan. Yang ketiga, mengelola sales mix. Lanjut ke materi kelima, yaitu analisis perilaku biaya atau cost behavior analysis. Pengertian perilaku biaya. Perilaku biaya adalah bagaimana biaya akan bereaksi atau berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis meningkat atau surut, biaya tertentu mungkin akan ikut naik atau turun, atau mungkin juga tetap. Selanjutnya, tipe-tipe pola biaya perilaku. Ada biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Yang kedua ada biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas. Yang ketiga ada biaya semi variabel atau mixed cost adalah biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap. Selanjutnya ada analisis biaya semi variabel. Yang pertama, metode titik tertinggi dan terendah. Yang kedua ada metode strip graph. Dan yang terakhir ada metode analisis regresi. Materi ke-6 yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek, marketing aspek. Pengertian pengambilan keputusan jangka pendek, marketing aspek. Pengambilan keputusan jangka pendek atau tactical decision making merupakan proses memilih di antara pilihan yang ada yang harus segera dilakukan dan bersifat jangka pendek menurut Hansen dan Mowen. Ada langkah-langkah yang pada umumnya digunakan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama, identifikasi permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan. Yang kedua, identifikasi alternatif atau pilihan penyelesaian masalah. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat dari setiap alternatif. Yang keempat, identifikasi dan jumlah biaya relevan dari setiap alternatif. Yang terakhir, identifikasi faktor kualitatif. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen, pengambilan keputusan jangka pendek yang sering dihadapi manajemen adalah yang pertama,
keputusan membeli atau membuat, atau make or buy decision. Yang kedua, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, atau special order decision. Yang ketiga, keputusan menghentikan atau melanjutkan lini produk atau keep or drop decision. Yang keempat, keputusan menjual atau memproses atau decision to sell or process further. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan jangka pendek. Yang pertama, faktor internal, mulai dari kepribadian, gaya manajemen, gaya berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada faktor eksternal, yang dimana adanya pengaruh tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama atau sifat-sifat pribadi, dan pengaruh dari kelompok lain. Selanjutnya ada contoh pengambilan keputusan jangka pendek dengan promosi diskon, kampanye digital marketing, dan juga acara peluncuran produk. Manfaat pengambilan keputusan jangka pendek pada marketing aspek. Yang pertama, respon cepat terhadap perubahan pasar. Yang kedua, menguji dan mengembangkan strategi baru. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan. Yang keempat, meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan. Yang kelima, menguji efisiensi dan ROI. Yang keenam, meningkatkan eksperimen dan inovasi. Yang ketujuh, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi.